Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Materi kita adalah tentang kinematika zat cair dan persamaan Bernoulli. Tapi untuk sekarang kinematika dulu aja ya. Persamaan Bernoulli hampir sama, cuma nanti kalau cukup waktunya saya terangkan, kalau enggak ya sudah kinematika aja. Nah, apa itu kinematika? Kinematika adalah, sebentar ya, suatu ilmu gitu ya, di mana mempelajari gerak partikel zat cair tanpa kita meninjau gaya yang mengakibatkan gerakan tersebut gitu. Jadi kita tidak memperhatikan gaya-gaya yang bekerja gitu. Jadi kita hanya meninjau gerakannya aja. Nanti diganti. Di dalam aliran zat cair, gerak partikel ini sebenarnya sulit ya untuk diikuti gitu ya. Intinya gini, kalau di sipil itu ya, makanya kenapa kita dinamakan rekayasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan engineering ya. Makanya kalau bahasa Inggrisnya teknik sipil apa? Civil engineering gitu ya. Bukan civil teknik gitu ya, tetapi engineering gitu ya. Karena maksud dari engineering itu adalah merekayasa. Merekayasa itu adalah bagaimana kita membuat suatu kondisi yang awalnya tidak layak gitu ya, kemudian dibuat menjadi layak terutama untuk kebutuhan manusia gitu ya. Kayak sipil itu kan mengubah ya awalnya hutan misalkan ya, atau apa namanya, jalannya itu penuh dengan rumput bebatuan, tapi bagaimana orang sipil merekayasa jadi sebuah jalan yang layak digunakan gitu ya. Kemudian yang awalnya itu sungai gitu ya, yang memisahkan dua desa misalkan. Kalau kita mau ke desa seberang, ya kita harus muter panjang berkilo-kilo. Tetapi seorang sipil, engineer sipil itu merekayasa, yaitu dengan dibuatlah jembatan, ya kan? Tujuannya adalah untuk tadi memudahkan masyarakat sipil. Makanya kita dinamakan dengan civil engineering. Nah, tidak kita pungkiri dalam merekayasa itu kita berkaitan erat dengan kondisi alam, ya kan? Kalau sekarang kita materi tentang hidrolika, artinya kita itu akan mempelajari tentang kondisi air. Air, kemudian tanah, kan ada juga yang mengatakan tanah ya. Itu adalah kondisi-kondisi yang memang sebenarnya kita tidak bisa pasti menentukan sifat mereka gitu ya. Makanya dan itu cukup sulit ya untuk diikuti gitu ya. Makanya kita perlu melakukan sebuah pendekatan gitu ya, dan memang sifatnya itu harus mencoba dan mencoba terus seperti itu. Nah, untuk aliran zat cair, untuk gerakannya itu sebenarnya sulit diikuti, oleh karena itu pada umumnya untuk menggambarkannya itu ditentukan dengan kecepatan pada suatu titik sebagai fungsi waktu ya. Makanya memang untuk menentukan aliran zat cair itu kaitannya dengan kecepatan dan waktu. Nah, nanti kita akan belajar tentang debit gitu ya. Sering dengar ya, debit gitu ya. Apa itu debit? Nanti kita akan mempelajarinya. Kemudian dengan diperolehnya kecepatan selanjutnya dapat diketahui distribusi tekanan dan kemudian gaya yang bekerja pada zat cair. Setelah kita tahu kecepatan gitu ya pada suatu zat cair, selanjutnya kita akan tahu bagaimana distribusi tekanannya, kemudian gaya apa yang bekerja pada zat cair. Nah, macam-macam aliran zat cair yang akan kita pelajari nanti ada 8 ya, cukup banyak gitu ya. Aduh, udah mulai 10 menit ya. Oke ya, nanti sejelasnya kita akan masuk ke pertama adalah aliran viskos dan invisit. Viskos itu artinya adalah kekentalan ya, atau viskositas. Jadi kalau invisit itu adalah berarti kebalikannya dari viskos ya.
Berarti aliran viskos itu adalah aliran di mana kekentalan zat cair itu diperhitungkan atau zat cair real. Karena kan kondisi real itu artinya kondisi nyata, kenyataan di lapangan ya, zat cair itu pasti punya kekentalan. Misalkan, dan setiap zat cair itu punya kekentalan yang berbeda-beda, ya kan? Misalkan air minyak, bukan minyak ya, misalkan minyak goreng dengan air putih ya, itu pasti memiliki kekentalan yang berbeda. Kan Anda kalau lihat secara visual saja, bentuknya aja ya sama-sama liquid dan cair, tapi kan secara kalau kita pegang gitu ya, atau kalau kita naruh ke wadah itu aja sudah berbeda. Nah, itu namanya viskositas itu di situ. Kemudian yang kedua adalah aliran invisit. Kalau invisit ini berarti kondisi yang ideal. Ideal itu kita anggap sebuah zat cair tidak memiliki kekentalan. Ini biasanya kalau misalkan kita pada praktikum ya, praktikum itu kan kita anggap aliran zat cair itu invisit seperti itu. Artinya apa? Zat cair ini kondisi kekentalannya adalah 0 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh viskositas itu adalah akan mempengaruhi kecepatan ya. Semakin besar nilai viskositas artinya apa? Kecepatannya makin kecil. Semakin kecil viskositasnya maka kecepatannya semakin besar, ya kan? Berarti viskositas ini kan berarti semacam yang mencegah gitu ya, atau membuat zat cair itu jadi semakin berat ya. Kan tadi kekentalan ya. Jadi ya anggap saja satunya gendut, satunya ringan, kurus. Kan kalau misalkan suruh lari, yang gendut itu berarti pasti lebih lambat dibandingkan dengan yang kurus. Seperti halnya dengan zat cair ini. Makin besar viskositas, maka dia semakin lambat, kecepatannya makin kecil. Oke. Selanjutnya adalah aliran kompresibel dan tidak kompresibel. Pada dasarnya semua fluida itu zat cair ya, itu adalah kompresibel. Artinya apa? Sehingga rapat massanya berubah dengan perubahan tekanan. Jadi dia akan berubah sesuai dengan kondisi tekanannya gitu ya. Nah, dinamakan aliran kompresibel itu karena rapat massa itu berarti apa? Massa dibagi dengan volume ya, atau kita sebut sebagai massa jenis. Di aliran kompresibel, maka rapat massa ini akan berubah sesuai dengan perubahan tekanan gitu ya. Kemudian kalau aliran tak kompresibel, kompres itu kan tekanan ya, rapat massa tidak berubah dengan perubahan tekanan. Dalam aliran tak kompresibel ini, maka rapat massa ini dianggap konstan, artinya tidak dipengaruhi oleh tekanan. Nah, karena zat cair itu kemampatannya sangat kecil sekali gitu ya, maka kalau dalam analisa aliran mantap nanti kita akan mempelajarinya, kita selalu menganggap seringnya zat cair itu dianggapnya tak kompresibel gitu ya, karena ya perubahan tekanannya sangat kecil atau kita anggap 0 seperti itu. Oke, kemudian ada aliran laminer dan turbulen. Ini ada ya, sama seperti hampir sama kemarin di mata kuliah mekanika tanah 1. Nah, di sini juga ada aliran laminar dan turbulen. Aliran turbulen adalah partikel zat cair ini bergerak tidak teratur dan garis lintasannya saling berpotongan. Bilangan Reynolds itu R gitu ya, itu R besar, E kecil, itu nanti diperoleh dari hasil perhitungan, dari hasil percobaan di laboratorium. Jadi misalkan ini ada pipa, ada air,
kemudian kita kasih zat warna, nah nanti akan terlihat tuh, zat warna ini akan bergeraknya adalah tidak teratur. Perlintasannya ini akhirnya apa? Saling berpotongan, seperti itu. Kemudian kalau laminar seperti apa? Kalau laminar bergeraknya teratur dan membentuk garis kontinu dan tidak saling berpotongan. Jadi kalau misalkan ini ada pipa, kemudian kita beri air, bila zat warna, maka nanti kelihatan lintasan zat warnanya akan lurus. Atau misalkan pipanya ini bentuknya mengecil, ya dia tetap akan lurus seperti ini. Ya, itulah perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen, gitu ya. Kebayang ya? Nah, kalau turbulen ini bisa dilihat ya bahwasannya artinya apa? Kecepatannya cukup besar. Ya, jadi kalau turbulen kecepatannya itu cukup besar, alirannya besar, kecepatan alirannya besar, dan salurannya juga besar, gitu ya. Namun kekentalannya kecil. Contoh kalau turbulen itu adalah aliran di sungai, irigasi, dan laut itu merupakan contoh dari aliran turbulen, gitu ya. Kalau aliran laminar itu biasanya di pipa-pipa yang kecil, gitu ya. Karena dia tenang airnya, gitu ya, tidak besar kecepatannya dan kekentalannya pun ya cukup besar ya, sehingga menyebabkan kecepatannya menjadi kecil. Jadi syarat aliran laminar ini harus apa? Kecepatannya aliran rendah, ukuran salurannya juga kecil gitu ya. Karena semakin besar ukuran saluran maka mengakibatkan kecepatannya menjadi besar. Ya. Dan pada aliran laminar ini biasanya kekentalannya pun besar. Karena kan tadi saya katakan semakin besar kekentalan maka kecepatan makin rendah. Kalau bilangan Reynolds-nya kebalikan. Kalau turbulen Reynolds-nya rendah. Kalau laminar bilangan Reynolds-nya adalah tinggi. Kemudian nomor 4 adalah aliran mantap dan tak mantap. Agak lucu sih ya bahasa Indonesia-nya. Coba kalau dalam bahasa Inggris, aliran mantap itu steady flow, tak mantap unsteady flow. Kayak seragam, tak seragam gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, uniform flow gitu ya. Tidak seragam berarti ununiform flow gitu ya. Oke, apa itu aliran mantap? Aliran mantap atau steady flow adalah terjadi jika variabel aliran pada cair tidak berubah terhadap waktu. Artinya apa? Variabel zat cair itu meliputi tekanan, rapat massa, kedalaman, debitnya itu tidak berubah terhadap waktu. Artinya dia lebih tenang gitu ya, lebih tenang. Bisa dilihat pada gambar berikut yang di bawah ini, grafik. Kita bisa lihat bahwasanya kepencet ya. Ya, aliran mantap itu oke, kita tutup dulu ya.